Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, pada pertemuan ke-15, kita akan membahas mengenai masa depan Asia Pasifik. Seperti yang pernah kita pelajari di perkuliahan minggu-minggu sebelumnya, bahwa kita juga berdiskusi mengenai bagaimana bentuk kerjasama regional di Asia Pasifik. Tidak hanya kita berdiskusi mengenai potensi, tetapi juga tantangan yang ada di dalamnya. Nah, bicara mengenai kerjasama regional Asia Pasifik ini menjadi sangat menarik ya. Karena yang pertama, kita ketahui bersama bahwa seperti perdagangan bebas dan investasi merupakan poin yang sangat penting yang menjadi perhatian setiap negara. Bahkan dengan adanya perdagangan bebas dan investasi ini kan banyak sekali regional yang menciptakan satu kesepakatan perdagangan bebas ya untuk peningkatan perdagangan dan investasi. Sehingga bagaimana kedua hal ini memiliki kontribusi bagi perkembangan dan kemakmuran di kawasan. Nah, selain itu juga dinamika perkembangan saat ini ya, seperti misalnya krisis COVID-19 ya, yang terjadi telah mengancam ya, seperti keadaan ekonomi, sosial, dan pembangunan. Jadi bagaimana kondisi ekonomi, sosial, pembangunan yang mengalami perubahan cukup signifikan dengan adanya pandemi COVID-19 ya, tidak hanya yang dihadapi oleh setiap negara, tetapi ekonomi kawasan juga cukup terganggu dengan adanya pandemi COVID-19. Jadi dalam hal ini pastinya kerjasama regional ke depan juga akan memperhatikan dinamika terkait bagaimana pemulihan pasca krisis COVID-19 ini. Selanjutnya bicara mengenai kerjasama regional, memang kerjasama ini juga diperlukan ya untuk mengatasi tantangan pembangunan yang pastinya memiliki implikasi atau dampak secara transnasional. Selanjutnya juga ketika kita bicara kerjasama regional ke depan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian di sini seperti bagaimana tantangan kerjasama regional yang mengarah kepada kerjasama terkait infrastruktur, konektivitas lintas batas, kemudian terkait dengan lintas batas di tingkat regional, keamanan kesehatan, misalnya pengendalian penyakit menular, perubahan iklim dan risiko bencana sampai kepada manajemen krisis potensial lainnya yang memang bisa memberikan dampak terhadap ekonomi, sosial, serta pembangunan di kawasan. Nah, ketika bicara mengenai kerjasama regional di Asia Pasifik, kita ketahui bahwa memang kerjasama regional ini menjadi kunci ya untuk membuka potensi kedinamisan kawasan Asia yang lebih seimbang, inklusif, dan berkelanjutan. Nah, salah satunya adalah bagaimana upaya kerjasama regional untuk mencapai target-target yang ada di SDGs ya. Jadi ada semacam sinergi, kolaborasi di dalam kawasan ya untuk menyikapi seperti isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang paling tidak tujuan dari kerjasama yang dilakukan misalnya bagaimana meminimalkan ya terjadinya degradasi lingkungan dan memperkuat penyediaan perlindungan dan layanan sosial kepada publik. Nah, ini seperti yang tadi disinggung sebelumnya, jadi bagaimana kerjasama regional juga berupaya untuk menyikapi kerentanan yang ada dan persoalan lintas batas yang tentu saja disebabkan oleh beberapa hal seperti misalnya tadi yang disebutkan adalah COVID-19 dan persoalan mengenai perubahan iklim. Nah, dari beberapa persoalan atau dinamika persoalan yang ada tadi, maka dalam hal ini diperlukan adanya semacam penguatan ekonomi di tingkat regional ya. Jadi dalam hal ini penguatan ekonomi di tingkat regional pastinya akan memberikan kontribusi terhadap jaringan perdagangan dan produksi di tingkat regional. Jadi dalam hal ini bisa kita lihat bahwa kerjasama
regional di Asia Pasifik sangat memberikan kontribusi yang penting bagi pembangunan, kemudian bagi perekonomian di tingkat kawasan. Nah, selanjutnya juga ketika bicara mengenai tantangan dalam kerjasama regional juga salah satunya membahas mengenai konektivitas ya, mengenai konektivitas di Asia Pasifik. Nah, bicara mengenai konektivitas ini adalah bisa kita lihat misalnya salah satunya adalah konektivitas infrastruktur yang tentu saja hal ini memberikan kontribusi ya terhadap peningkatan daya saing pada perdagangan global. Nah, tentu saja memang kalau bicara mengenai konektivitas ini ya, hal ini memang sangat tergantung ya terhadap kemampuan ya seperti tingkat pendapatan, adanya kualitas serta ketersediaan infrastruktur yang ada di setiap negara ya yang tentu saja ini juga akan mendukung adanya konektivitas di tingkat regional. Nah, oleh karena itu bagaimana kerjasama regional di dalam meningkatkan konektivitas di Asia Pasifik itu menjadi sangat penting. Nah, tadi seperti disampaikan bahwa ketika bicara konektivitas ya infrastruktur pastinya kita akan bicara mengenai investasi. Jadi dalam hal ini bagaimana investasi dilihat sebagai poin yang penting ya di dalam peningkatan konektivitas infrastruktur yang tentunya pada akhirnya akan mendukung jaringan produksi global. Nah, salah satu ketika bicara mengenai investasi ini misalnya bagaimana contohnya investasi Tiongkok ya di dalam infrastruktur dalam program BRI-nya, Belt and Road Initiative-nya, ini memberikan dorongan adanya semacam konektivitas yang tentu saja akan memberikan kontribusi terhadap konektivitas transportasi di tingkat regional. Yang tentunya seperti tadi disampaikan, ini akan mendukung terjadinya semacam jaringan ya produksi global yang lebih baik. Nah, selain konektivitas tadi kalau kita bicara konektivitas infrastruktur ya ternyata juga menjadi sangat penting untuk melihat konektivitas energi di dalam kerjasama regional. Dalam hal ini memang ketika bicara energi ya di kawasan Asia Pasifik memang terdapat semacam perbedaan ya terkait dengan distribusi energi ya. Kemudian dalam hal ini juga ada yang distribusi energi baik itu terkait energi yang fosil maupun sumber daya energi terbarukan. Jadi memang tidak semua negara memiliki kapasitas yang sama dalam hal ini dan dalam hal ini juga tercermin dari adanya surplus dan defisit di berbagai negara yang beragam di kawasan ya terkait dengan ketersediaan energi ini. Nah, dalam hal ini konektivitas energi itu ditujukan untuk bagaimana menghubungkan sumber daya seperti gas, kemudian air, tenaga surya dan angin yang tentu saja konektivitas energi ini akan membutuhkan infrastruktur ya seperti misalnya jaringan pipa gas dan transmisi listrik. Dan untuk menciptakan ini memang diperlukan adanya semacam kerjasama yang lebih masif ya di kawasan. Nah, dalam hal ini memang proses integrasi energi ini memerlukan adanya semacam kerangka kerja energi ya di seluruh wilayah. Dalam arti bagaimana mulai mendorong perlunya semacam integrasi transmisi dan mengembangkan jaringan listrik serta mendirikan jaringan regional untuk gas alam. Jadi dalam hal ini bagaimana kerjasama di tingkat regional ini memang menyikapi ya persoalan-persoalan terkait energi. Tapi memang seperti disampaikan ini tidak mudah karena memang di kawasan terdapat negara-negara yang memiliki kapasitas ya, dan ketersediaan yang beragam ya terkait dengan energi. Nah, kemudian adalah tentang ICT ya. Kalau bicara mengenai ICT memang kita tahu bahwa ICT ini memiliki peran yang sangat penting ya di dalam akselerator pembangunan berkelanjutan. Nah, tetapi juga dalam hal ini
dilihat bahwa kerjasama regional ini menjadi penting karena adanya beberapa bentuk persoalan yang masih dihadapi gitu ya terkait dengan ICT ini, seperti misalnya bandwidth yang memang tidak merata ya di semua negara ya, masih ada yang terbatas gitu ya. Kemudian juga seperti misalnya manajemen jaringan yang tidak efektif sampai kepada kapasitas dan kesadaran di antara pembuat kebijakan dan regulator yang memang pastinya itu akan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya di kawasan. Jadi ini menjadi fondasi yang memang harus dihadapi ya, persoalan yang dihadapi untuk bisa meningkatkan kerjasama regional di sektor ICT. Nah, selanjutnya juga bagaimana jaringan kabel serat optik itu juga masih terbatas gitu ya, sehingga ini memang perlu adanya semacam bentuk kerjasama untuk menyikapi persoalan ICT ini. Jadi memang sangat dinamis sekali ya tantangan ke depan yang harus dihadapi di dalam meningkatkan kerjasama di tingkat regional. Nah, selanjutnya adalah transport connectivity. Ini masih ada hubungannya dengan tadi masalah infrastruktur juga ya. Jadi kita tahu bahwa konektivitas transportasi ini menjadi penting ya untuk menghubungkan individu dengan peluang untuk memperbesar pasar barang dan jasa dan memperkuat kontak ya antar orang atau antar manusia yang ada di kawasan. Nah, tentu saja ketika bicara transport connectivity ini sangat berhubungan dengan kualitas dan kuantitas transportasi di tingkat nasional masing-masing negara ya, yang tentunya bagaimana keragaman dari kualitas dan kuantitas transportasi di setiap negara itu akan berpengaruh terhadap biaya logistik ya, yang tentu ini juga akan menentukan daya saing ekonomi. Sehingga kerjasama regional ke depan juga perlu menyikapi hal-hal terkait dengan transport connectivity ini. Nah, seperti misalnya di ASEAN sendiri ya, bagaimana ASEAN memiliki rencana induk konektivitas ASEAN ya, yang berupaya untuk menghubungkan infrastruktur fisik, institusi dan manusia melalui pembangunan seperti jaringan transportasi, pelabuhan, kemudian dalam hal ini juga adanya semacam bentuk perjanjian yang mencakup fasilitasi transportasi, perdagangan, perjanjian transportasi multimoda, dan pasar penerbangan. Jadi dalam hal ini memang ASEAN sendiri misalnya juga bagaimana menyikapi dari pentingnya transport connectivity yang ada. Nah, jadi dari beberapa penjelasan tadi bisa kita lihat bahwa memang tantangan ke depan dari kerjasama Asia Pasifik itu sangat banyak ya, tidak hanya terkait dengan energi saja, tetapi juga ada infrastruktur, transportasi, ICT ya. Dan dari beberapa tantangan tadi pastinya bagaimana kerjasama di Asia Pasifik perlu memetakan gitu ya bagaimana tantangan tadi harus disikapi dan prioritas apa yang diambil dan kesepakatan seperti apa yang harus dilakukan dalam menyikapi tantangan ke depan terkait kerjasama regional di Asia Pasifik. Baik, itu tadi sekedar gambaran terkait dengan tantangan ya dari kerjasama regional di Asia Pasifik ke depan. Di kelas nanti kita akan diskusikan lebih lanjut terkait kasus-kasus yang ada dihubungkan dengan tantangan yang tadi dijelaskan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.